Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hirman di channel Muhammad Hirman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Di video kali ini masih membahas cara menghitung jarak titik ke garis ya pada kubus. Jadi video kali ini masih membahas cara menghitung jarak titik ke garis pada kubus. Nah, di sini P adalah titik tengah EH. Nah, ini P. Nah, rusuknya ini sebenarnya diketahui ya, rusuknya adalah 4 cm. Rusuknya sama dengan 4 cm. Tentukan jarak P ke garis BG. Nah, BG ini adalah diagonal sisi ya, diagonal sisi kubus. Nah, seperti apa pembahasannya? Bagi kalian yang penasaran, silakan kalian lihat video pembahasan ini dari awal sampai akhir. Jangan sampai kalian skip ya, supaya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Oke, sebelum saya bahas videonya, silakan kalian subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mendukung channel ini, agar channel ini bisa terus berkembang membahas materi matematika, fisika, kimia dengan menggunakan konsep dasar dan juga trik cepatnya. Oke, kita mulai saja pembahasannya. Pertama, gambar dulu ya, garis BG ya. Nah, kayak gitu. Kemudian hubungkan P ke B. Hubungkan P ke B. Nah, ini kita harus buat segitiga ya. Jadi ini belum terbentuk segitiga. Nah, kita tarik garis P ke G sehingga terbentuk segitiga PGB ya. PGB. Nah, kira-kira begini. Jarak P ke garis BG. Nah, jarak P ke garis BG ini adalah garis hubung terpendek antara titik P dengan garis BG ya. Dan garis hubung terpendeknya ini selalu membentuk sudut siku ya. Nah, itu konsepnya. Nah, ini siku-siku. Nah, segitiga apa ini? Kalau kita lihat ini segitiga sembarang ya. Karena ini sisinya tidak ada yang sama panjang. BG adalah diagonal sisi ya. Nah, coba kita hitung dulu. Diagonal sisi itu adalah rusuk akar 2. Rusuknya adalah 4, jadi 4 akar 2. Lalu PG nya adalah, kalau ini 4, ini 2 gitu ya. Mencari PG bisa pakai rumus Pitagoras. Cara sama aja mencari sisi miring pada segitiga siku-siku PHG. Nah, jadi PG-nya adalah PH kuadrat ditambah HG kuadrat. Ya, PH-nya adalah 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 4 ditambah 16 adalah akar 20. Akar 20 ini sama aja 4 kali 5 ya. Nah, akar 4 jadi 2 akar 5. Jadi PG-nya adalah 2 akar 5. Tadi BG-nya udah ya, dihitung 4 akar 2. Nah, kemudian BP ya, BP. Nah, bagaimana nih menentukan sisi BP? Nah, tinggal kalian bisa gunakan rumus cari dulu aja nih EB-nya gitu ya. EB-nya kalian cari menggunakan rumus Pitagoras. Nah, ini kalian cari. Oh, nggak usah lah ya, EB ini kan diagonal sisi ya. Nah, diagonal sisi. Nah,
Nah, EP adalah 2 ya. Ya. Maka bisa kita gunakan rumus Pitagoras. PB adalah sisi miring pada segitiga siku-siku PEB. Nah, maka ini caranya ditambah ya, karena mau nyari miring. PE-nya kuadrat ditambah dengan EB kuadrat. Ya. PE-nya adalah 2 kuadrat, EB-nya adalah diagonal sisi ya, yaitu 4 akar 2. Nah, ini akan menjadi 2 kuadrat 4 ditambah 4 kuadrat 16 kali akar 2 kuadrat 2. 16 kali 2 32 tambah 4. Ini akar 36 ya. Akar 36 yaitu 6. Ya, jadi PB-nya adalah 6. Ternyata tidak ada yang sama panjang, berarti ini segitiga sembarang. Nah, kita coba buat segitiga sembarang. Ya, kira-kira begini. PGB ya, PGB. Nah, ini segitiga sembarang PGB. PGB. Jarak P ke garis BG ya, yaitu ini. Nah, ini ya, jarak P ke garis BG. Nah, ini selalu tegak lurus. Anggaplah P aksen, PP aksen ya tanda tanyanya. Oke, karena ini segitiga sembarang, untuk menentukan jarak titik ke garisnya menggunakan aturan kosinus ya. Di PG-nya adalah tadi 2 kali 5, tulis dulu 2 kali 5. BP-nya adalah 6. GB-nya adalah GB-nya mana GB? Nah, GB-nya 4 akar 2 ya. 4 akar 2. Oke, kita tentukan sudut alfanya di sini. Nah, kita cari kosinus sudut alfa menggunakan rumus. Alfa ini diapit oleh sisi BG dan PB ya. Ini akan jadi BG kuadrat ditambah BP kuadrat dikurangi kuadrat sisi di hadapan sudut alfa yaitu PG dibagi 2 kalinya panjang sisinya. 2 kalinya sisi yang mengapit alfa yaitu BG dan PB ya. Berarti 2 kali BG dikali PB ya. Nah, setelah itu masukkan angkanya. BG-nya adalah 4 akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 2 kali 5 kuadrat bagi dengan 2 kalinya 4 akar 2 dikali apa? 6. Nah, 4 dikuadratkan 16 kali akar 2 kuadrat 2. 16 kali 2 32 ditambah 6 pada 36 min 2 kuadrat 4 kali 5 20 ya. Dibagi dengan 2 kali 4 8 kali 6 48 48 akar 2. 32 tambah 36 68 dikurangi 20 48 per 48 akar 2. Sederhanakan, coret-coret ini 1 ya. Sama-sama dibagi 48 jadi 1. Nah, artinya cos itu kan rumusnya adalah samping per miring ya. Jadi ini samping, yang ini apa? Miringnya. Nah, setelah itu kita gambar segitiga sini. Nah, alfanya di sini, alfanya sisi di hadapan sudut alfa ini D, sisi di hadapan sisi di samping alfa itu sa, sisi yang miringnya itu mi. Nah, sa-nya sudah ada 1, mi-nya sudah ada akar 2, D-nya ada. Pakai Pitagoras, akar kuadrat dari kurang ya, 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Jadi 2 dikurang 1 itu ya 1. Itu. Nah, maka yang kita cari adalah sisi di depan sudut alfa yaitu PP aksen gitu ya. Yang dikatanya miring, mi. Maka de mi rumus apa itu? Rumus sin. Berarti ini akan menjadi yang kita cari sin alfa sekalian. Nah, ini per mi.
depannya adalah 1, miringnya adalah akar 2. Nah, sekarang isi pandeminya di segitiga yang ada di kubus ya, yaitu segitiga sembarang tadi. D-nya yang kita cari PP aksen. Nah, cari ya Mi-nya adalah kalau kita lihat 6 ya di sini ya. 6 sama dengan akar tinggal kali silang. Nah, ya. Jadi akar 2 kali P aksen sama dengan atur, maka PP aksen sama dengan 6 dibagi akar 2. Rasionalkan kali akar 2 per akar 2. Mungkin 6 akar per 2 kali 2. Jadi ini adalah akar 2. Jadi ya. Jadi jawab sekarang PP aksennya jarak titik P ke garis BG ya. P ke garis BG, PP aksen ternyata jawabannya akar 2 sih. Oke ya, melihat soal ini. Silakan kalau kalian suka dengan video kali ini, silakan kalian like, kemudian kemudian share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai sini saja pembahasannya. Selamat belajar.